Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zahra dengan NPM 2408260190. Saya ingin perbaikan nilai blok embriologi pada semester antara dengan tema sitogenetika. Jadi, sitogenetika adalah cabang ilmu genetika yang mempelajari kromosom, terutama tentang jumlah, bentuk, struktur, dan perubahan kromosom, serta hubungannya dengan penyakit atau kelainan pada manusia. Jadi, kalau genetika mempelajari DNA dan gen secara luas, sitogenetika lebih fokus pada kromosom. Pemeriksaan sitogenetika penting untuk mengetahui apakah seseorang mempunyai kelainan jumlah atau struktur kromosom. Jadi, apa yang dipelajari dalam sitogenetika? Sitogenetika terutama untuk melihat jumlah kromosom, apakah jumlahnya itu normal atau berlebih atau bahkan kurang. Kemudian struktur kromosom, apakah ada bagian kromosom yang hilang, bertambah, terbalik atau berpindah. Kemudian ada susunan kromosom, bagaimana kromosom tersusun dalam sel. Kemudian ada perubahan kromosom yang dapat menyebabkan kelainan genetik atau berhubungan dengan kanker. Manusia normal umumnya itu mempunyai 46 kromosom atau 23 pasang, terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom seks. Kemudian yang kedua, kelainan kromosom dalam sitogenetika. Jadi, kelainan kromosom dapat dibagi menjadi kelainan numerik dan kelainan struktural. Jadi, kita akan membahas kelainan numerik terlebih dahulu. Terjadi ketika jumlah kromosom tidak normal. Yang pertama ada aneuploidi. Jadi, jumlah kromosom bertambah atau berkurang satu atau beberapa kromosom. Contohnya itu ada Down syndrome, terdapat 3 kromosom nomor 21. Kemudian ada Turner syndrome, hanya mempunyai 1 kromosom X. Kemudian ada Klinefelter syndrome, laki-laki mempunyai tambahan kromosom X. Kemudian yang kedua ada polyploidy, jumlah seluruh set kromosom bertambah, misalnya triploidi 69 kromosom. Kemudian kelainan struktural, jumlah kromosom bisa saja tetap 46, tetapi struktur DNA pada kromosom mengalami perubahan. Beberapa bentuknya seperti deletion, sebagian kromosomnya itu hilang, kemudian duplication, suatu bagian kromosom menjadi berulang, kemudian inversion, bagian kromosom terlepas kemudian terbalik dan menyatu kembali. Kemudian ada translocation, bagian kromosom berpindah ke kromosom lain. Kemudian ada insertion, suatu bagian DNA dimasukkan ke lokasi kromosom lain. Kemudian ada ring kromosom, ujung kromosom mengalami perubahan sehingga membentuk struktur cincin. Kemudian pemeriksaan dalam sitogenetika itu apa aja? Jadi ada beberapa metode utama. Yang pertama ada karyotype, merupakan pemeriksaan kromosom secara langsung. Kromosom dibuat terlihat pada fase tertentu pembelahan sel, kemudian disusun berdasarkan ukuran, bentuk, dan posisi sentromer. Kemudian, karyotype dapat mendeteksi kelainan seperti Down syndrome. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan FISH, menggunakan probe DNA yang diberi fluoresensi untuk menargetkan bagian kromosom tertentu. FISH dapat digunakan untuk mencari perubahan kromosom tertentu dengan lebih spesifik dan cepat. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan CMA, untuk memeriksa DNA menggunakan banyak probe untuk menemukan kehilangan atau penambahan materi genetik atau copy number change yang mungkin terlalu kecil untuk terlihat dengan karyotype. ACMG merekomendasikan CMA sebagai pemeriksaan
Pertama, pada kondisi tertentu seperti keterlambatan perkembangan, disabilitas intelektual, autisme, dan kelainan kongenital multiple. Jadi, apa sih perbedaan pemeriksaan antara karyotype, FISH, dan CMA? Karyotype jumlah dan struktur kromosom yang relatif besar, sedangkan FISH kelainan pada lokasi kromosom tertentu. Dan yang terakhir CMA atau deletion atau duplication atau perubahan jumlah materi genetik yang lebih kecil. Kemudian ada kegunaan sitogenetika dalam kedokteran. Sitogenetika digunakan untuk yang pertama untuk mendiagnosa kelainan kromosom seperti Down syndrome, Turner syndrome, dan Klinefelter syndrome. Kemudian yang kedua untuk evaluasi kelainan bawaan dan kelainan perkembangan. Yang ketiga untuk pemeriksaan prenatal terutama bila terdapat kecurigaan kelainan kromosom pada janin. Yang keempat untuk membantu diagnosis kanker karena beberapa kanker mempunyai perubahan kromosom tertentu. Kemudian yang kelima untuk menentukan prognosis dan membantu pemilihan terapi pada beberapa keganasan. Yang keenam untuk konseling genetik terutama untuk memperkirakan risiko kelainan kromosom pada keluarga. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Referensi sudah saya buat pada mind map. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.